bacaan zikir untuk orang mati itu hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Siapa yang pertama kali mencontohkan baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat tahlilan itu ada dua. Ada yang dimaksud tahlilan itu bacaan zikir untuk orang mati. Ada yang dimaksud tahlilan itu sedekah makan yang bersamaan dengan zikir itu. Kalau yang dimaksud tahlilan itu bacaan zikir untuk orang mati itu hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Siapa yang pertama kali mencontohkan baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur dan kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Setelah dikubur, Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna ma'ahu, para sahabat juga ikut baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu akbar. Fakabbarna ma'ahu, para sahabat juga baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, para sahabat juga ikut. Falamman sharafa, ketika Rasulullah berhenti selesai baca, qila lahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, malaka ya Rasulullah tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu akbar, gak seperti biasanya? Apa Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan, ketika dikubur kira-kira yang gak soleh bagaimana? Ada orang soleh yang mati, orang soleh yang mensolatkan jenazahnya Rasulullah dijepit, kira-kira kita bagaimana? Kira-kira karenanya Rasulullah baca zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Tahlil itu yang bagus dibaca di kuburan setelah pemakaman. Setelah dimakamkan, dibaca talqin, lalu doa, lalu baca tahlil. Mengapa? Kalau dijepit biar gak lama-lama. Cuman kita ini biasanya ya setelah pemakaman kan mau kerja ke kebun sawit, ada yang kerja ke pasar, ke kantor, kemana-mana, maka tahlilnya malam hari habis isya. Almarhum dikubur jam 9 pagi, tahlilnya jam 8 malam, menunggu 11 jam dapat kiriman bantuan. Lama banget itu. Tapi gak apa-apa daripada enggak sama sekali. Artinya tahlil itu bermanfaat. Dan tahlil, bacaan tahlil ini bermanfaat bukan hanya pada yang mati, pada yang hidup bermanfaat. Apa?
Misalnya kita punya salah pada almarhum, belum sempat minta maaf, maka kata para ulama, maafnya adalah dengan mendoakan. Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW katanya bersabda, kafaratu man yughtabtahu antastaghfira lahu ba'da mautih. Yang menghapus dosa kamu pada orang yang kamu rasani, kamu bicarakan jelek, adalah memohonkan ampunan bagi Allah setelah dia meninggal. Ya, tahlil itu. Dan bagi anak-anaknya tahlil itu bagus. Mengapa? Anak yang rajin mendoakan orang tua rizkinya lancar. Karena di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, idza tarakal 'abdu ad-du'a liwalidayhi inqata anhu rizqu fid dunya. Apabila seseorang meninggalkan doa bagi kedua orang tuanya, maka rizki di dunia diputus oleh Allah. Berarti kalau rajin mendoakan, rizkinya lancar. Akhir-akhir ini semakin banyak orang tidak sholat, banyak orang durhaka pada orang tua, tidak berbakti pada orang tua. Akhirnya rizki banyak dikurangi oleh Allah. Kita dilanda krisis lama sekali sampai sekarang. Mulai krisis moneter sampai sekarang ini banyak hilang pekerjaan. Karena kita semakin jauh dari ajaran agama, tidak berbakti pada orang tua. Itu tahlil yang zikir. Kalau tahlil itu maksudnya kenduri, ya ada dalilnya juga. Mengapa? Karena sedekah untuk orang mati itu sampai. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin rahimahullah menulis bab berjudul As-Shadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Hadis yang disampaikan oleh beliau hadis sahih riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat karena meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk ibuku? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Artinya sedekah untuk orang tua yang meninggal pahalanya itu sampai. Ada orang Wahabi bilang, gak apa-apa sedekah untuk orang mati, tapi jangan pakai kenduri, jangan pakai minuman, jangan pakai makanan, katanya. Gak boleh. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun musola. Loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Kalau kita setiap ada orang mati bangun masjid. Kemarin kan banyak orang mati ya, sebulan yang lalu. Kemarin kakeknya meninggal, bangun masjid. Besok cucunya, taruh di mana nanti masjidnya? Dan masjid di kampung-kampung sudah ada. Mereka itu ya suka ngarang, karena mereka benci ngasih makan. Para ulama menganjurkan sedekah makan. Mengapa? Itu bukan asal-asalan, bukan tanpa dasar. Karena memang kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Fathul Wahhab Syekhul Islam Zakaria Ansari, dalam kitab As'al Matalib Syarah Raudhut Talib, atau kitab Minhajul Qawim Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semua ulama mengatakan afdhalus shadaqah alma, sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor satu adalah air. Tsumma ta'am, di bawahnya adalah sedekah makan. Itu paling besar memang. Mengapa sedekah air ini paling besar? Karena ketika ada seorang sahabat, Sa'ad bin Ubadah, ibunya meninggal dunia. Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik. Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab alma, air. Air paling besar. Mengapa air ini paling besar pahalanya? Ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita bangun tidur minum, habis makan minum, kerja sawit minum, naik mobil minum, naik pesawat biar telinga tidak cuang-cuang sakit minum, sambil ceramah minum air. Mengapa? Ini sedekah paling utama. Kita ini rokokan minum air, apa saja ya minum. Dan sedekah air ini walaupun biayanya ringan, jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin." Ketika seekor anjing mengelilingi sumur, qad kada yaqtuluhul 'atash. Anjing itu benar-benar hampir mati kehausan. Rasulullah bercerita sebelum Islam dulu di Timur Tengah, Bani Israel. Ada anjing mengelilingi sumur karena hampir mati kehausan. Mau melompat dalam sumur gak bisa. Idra'atuhu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam hari, kalau siang hari pulang. Perjalanan pulang melihat anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Hatinya merasa iba, merasa kasihan, seakan jari wong Jawa. Kasihan. Karena kasihan, fanazat muka, pelacur itu lalu melepas sepatunya. Dulu pelacur kalau kerja pakai sepatu, sekarang pakai sepatu pas sandal gak tahu. Pakai sepatu. Setelah dilepas, fastaqat lahu bihi. Dia turun ke dalam sumur, ambil air dengan sepatunya. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali. Peradaban manusia belum sampai, tapi pakai tangga dia turun. Kalau sekarang sumur pakai timba, pakai tali di Jawa gak ada. Sudah pakai listrik, pakai pipo, sudah mancur semuanya ini. Sekarang dia ambil air ke bawah pakai sepatunya. Fasaqathu bihi, lalu dia kasih minum anjing dengan sepatunya. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang lalu meninggal dunia. Apa yang terjadi? Faghfira laha bihi. Allah ampuni dosanya sebagai pelacur sebab ngasih minum anjing. Ini ngasih minum anjing, pelacur diampuni. Pernah ngasih minum anjing, saudara-saudara? Enggak karena anjing di Dumai gak ada yang haus banyak air. Tapi kira-kira kalau ada anjing mendekat, kira-kira diambilkan apa? Diambilkan pentung, kayu, balok, batu, apa air? Diambilkan batu. Padahal airnya haus, padahal anjingnya haus. Karenanya kata para ulama, yang banyak dosanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang banyak dosanya yang sering sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum apalagi ngasih minum manusia, apalagi manusianya orang apalagi orang Islamnya Ahlus Sunnah wal tambah mantap.